Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Maya Ramadhani dengan NIM 124011045 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelumnya yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Misdah MPD, yang mana pada kesempatan ini izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan terkait konsep usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan. Berikut penjelasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan serta perbedaannya. Nah, yang pertama itu ada usaha. Usaha itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa. Demi apa? Demi untuk memperoleh sebuah yang namanya keuntungan. Contohnya usaha membuka kedai kopi kecil di rumah. Nah, itu adalah salah satu usaha yang dilakukan karena ketika kita membuka usaha tersebut, maka akan memperoleh sebuah keuntungan. Nah, itu adalah konsep dari usaha. Kemudian yang kedua itu ada wirausahawan. Apa itu wirausahawan? Wirausahawan adalah individu yang menjelaskan usaha tersebut dengan keberanian untuk mengambil resiko, kreatif dalam menciptakan peluang, serta mampu mengelola sumber daya. Nah, contohnya nih, pemilik kedai kopi yang menciptakan menu baru dalam mempromosikan usahanya, baik itu secara kreatif. Nah, itu adalah salah satu mengapa pemilik baru itu menciptakan menu baru yang mempromosikan secara kreatif, berarti baik itu melalui media sosial, platform dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk individu tersebut menjalankan usahanya, yang mana di dalamnya ia berani mengambil sebuah risiko. Seperti itu adalah penjelasan dari wirausahawan. Kemudian yang ketiga yaitu kewirausahaan adalah proses atau kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru. Berarti ia menciptakan sebuah inovasi, kemudian mengelola risiko dan mengembangkan usaha agar terus tumbuh dan berkelanjutan. Misalnya nih, strategi pengembangan kedai kopi yang menjadi franchise kecil di beberapa tempat. Nah, itu kan sebuah inovasi, berarti ia menciptakan sebuah inovasi, ide-ide untuk mengelola atau memproses kemampuannya sehingga terciptalah inovasi tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk kewirausahawan. Tentunya ketiga ini mempunyai perbedaan. Nah, secara singkat itu, usaha itu kegiatannya, wirausahawan itu orangnya, dan kewirausahaan itu adalah proses yang digunakan untuk membangun serta mengembangkan sebuah usaha. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketiganya ini saling berkesinambungan. Seperti itu. Itu adalah konsep dari usaha, wirausahawan, dan kewirausahawan. Kemudian pertanyaan yang kedua, faktor eksternal munculnya ide kewirausahawan itu adanya ATM. Bukan ATM buat narik uang ya teman-teman, tetapi ATM dalam konsep kewirausahawan ini adalah amati. Yang pertama ATM, amati. Kedua ada tiru, dan yang ketiga modifikasi. Nah, mungkin teman-teman gak aneh lagi dengan ketiga kata ini, ketiga huruf ini, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yang tentunya amati, tiru, dan modifikasi ini sangat membantu munculnya sebuah ide-ide usaha baru. ATM berarti amati berarti ia melihat apa yang sedang tren di luaran sekitaran, apa di lingkungan sekitarnya, apa yang sedang tren, apa yang sedang marak-maraknya di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Itu adalah amati, berarti dia mengamati sebuah sesuatu yang ada di sekitarannya. Seperti itu. Itu adalah amati. Kemudian yang kedua itu ada tiru. Tiru berarti mengambil konsep yang sudah terbukti berhasil. Di sini ia mengambil konsep, berarti secara sistematis konsepnya ini sudah terbukti berhasil. Kemudian ia tiru, tidak hanya sekedar mengamati, ia menemukan sebuah konsep lalu ia meniru dari konsep tersebut, yang sudah tentu ada sebuah hasilnya yang bisa ia tiru kembali. Itu adalah sebuah tiru. Kemudian yang ketiga itu ada modifikasi. Nah, modifikasi ini apa?
Modifikasi adalah memberikan sentuhan, yaitu sentuhan baru agar produk ini lebih unik dan bernilai. Nah, jadi memodifikasi ini bukan hanya sekedar kita merubah saja, akan tetapi sentuhan produk. Misalnya kita ingin sesuatu produk kita ini bernilai. Nah, tentunya kita modif, kita rakit secara unik lagi bagaimana produk kita ini seunik mungkin dan sebernilai mungkin. Itu adalah salah satu konsep dari modifikasi. Nah, contoh nyatanya, semisalnya saya mengamati banyak orang yang menjual kopi susu yang kekinian. Mungkin teman-teman bisa lihat di pedagang-pedagang atau pedagang-pedagang keliling dan lain sebagainya menggunakan sepeda dan lain sebagainya. Mereka jual kekinian, penjual kekinian yang menjual kopi, susu dan lain sebagainya. Nah, saya menirunya. Tetapi saya memodifikasi dengan menambah varian rasa lokal. Semisalnya seperti gula aren, itu adalah produk-produk lokal. Kemudian ada jahe atau kopi yang biasa, kopi susu kurma. Nah, itu adalah salah satu bentuk memodifikasi. Berarti kita tidak meniru secara langsung bahwa mereka ini sudah menjual nih kopi susu, tetapi kita modifikasi lagi kopi susu, kopi aren misalnya, jahe atau kopi susu kurma. Nah, itu adalah salah satu bentuk modifikasi. Berarti kita tidak secara langsung merubah, tetapi merubah tersebut agar apa? Agar lebih unik dan memiliki ciri khas dan nilai tersendiri. Berarti kita tidak secara langsung mengambil dari produk orang lain, seperti itu. Kemudian packingnya yang lebih estetik untuk foto di Instagram misalnya. Mungkin teman-teman gak aneh lagi, banyak pamflet dan lain sebagainya yang timbul di sosial media tentang ya salah satunya wirausahawan ini. Kita bisa mempacking sesuatu produk kita dengan lebih bagus, kemudian kita sebar di berbagai platform Instagram, TikTok dan lain sebagainya, sehingga hasilnya juga produk terasa familiar dan tetap memiliki ciri khas sendiri. Berarti kita sudah memodifikasi produk-produk orang lain, kita juga punya ciri khas kita sendiri. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kopi susu gula aren, kopi susu jahe, aren jahe, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk modifikasi, tiru dan amati. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa ATM tadi mampu melahirkan ide-ide baru tanpa harus memulai sesuatu dari nol. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah peran dan sikap kepribadian wirausahawan terhadap keberhasilannya suatu usaha beserta contoh-contoh konkretnya. Nah, teman-teman harus tahu mengenai sikap dan kepribadian wirausahawan ini sangat menentukan keberhasilan usaha. Karena apa? Karena usaha itu bukan hanya tentang modal saja seperti yang sudah dijelaskan oleh Bunda sebelumnya, bahwa kita ingin memulai suatu usaha itu bukan hanya sekedar modal-modal saja, tetapi kita juga harus punya karakter pengelolanya. Seperti apa yang dimaksud dengan karakter pengelolanya? Yaitu beberapa sikap yang sangat penting diantaranya, yaitu yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu intinya konsisten. Kita tidak gampang berubah-ubah, tidak malas-malasan dan tetap profesional. Walaupun usaha kita kecil nih, orang yang disiplin itu biasanya punya standar sendiri dan dia pegang terus-menerus kedisiplinannya itu. Nah, contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalnya seorang pedagang kopi. Misalnya penjual kopi ini buka selalu jam 7 pagi. Ya, tiap hari dia harus konsisten buka, kalau jam 7, enggak jam 8, jam 9, seperti itu. Bukan hari ini jam 7 bukanya, besoknya jam 10, seperti itu. Itu tidak disiplin. Terus dia juga menjaga kualitas kopinya. Meskipun harga bahannya naik, dia tidak mengganti bahan-bahannya dengan bahan yang lebih murah. Karena apa? Karena nantinya rasa kopinya juga pasti akan berubah. Bahkan kebersihan tempat seorang penjual ini juga harus dijaga. Supaya apa? Supaya pelanggan, pembeli kita itu merasa nyaman. Intinya, kita bagi seorang wirausahawan ini, kita serius menanamkan rasa kedisiplinan, serius dengan usaha-usaha yang telah kita mulai, seperti itu. Itu adalah bentuk kedisiplinan kita. Kemudian yang kedua, yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah ini penting banget teman-teman. Soalnya usaha itu pasti ada yang namanya naik dan turun. Kadang ramai, kadang sepi, kadang ada masalah. Yang bikin usaha tetap jalan itu bukan
modal yang besar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi bagaimana kita mempunyai mental yang tidak gampang menyerah, kita tetap bisa bertahan meskipun berbagai macam rintangan masalah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu adalah salah satu bentuk kita tidak pantang menyerah. Contohnya seorang pedagang kopi tadi, misalnya penjualan kopinya mulai sepi nih karena banyak pedagang-pedagang baru yang bermunculan. Nah, tentunya pedagang kopi ini tidak langsung putus asa. Dia justru mencari solusi. Oh, mungkin perlu promo lagi yang lebih kuat, yang lebih tinggi. Kemudian ada variasi yang lebih baru, atau bikin harga paketan nih, harga paket lebih murah. Bagaimana strategi dia membuat paket harga ini lebih murah, bikin harga paket lebih murah. Kemudian dia juga mulai mencoba mempromosikan lewat TikTok atau Instagram dan lain sebagainya. Nah, garis besarnya, walaupun kondisi kita ini susah, tetapi kita ini tetap usaha terus menerus, akhirnya pelanggan kita bisa balik lagi. Nah, itu salah satu contoh dari kita pantang menyerah. Kemudian yang ketiga, sikap yang ketiga ini sangat penting juga teman-teman, yaitu kreatif dan inovatif. Kreatif itu kita mempunyai ide-ide baru, inovatif juga bisa menjalankan ide-ide tadi jadi sesuatu yang real dan berbeda tadi, yang berbeda dengan dari yang lain. Nah, dalam dunia ini, dalam usaha ini maksudnya, hal ini sangatlah penting. Supaya apa? Supaya kita nih nggak tenggelam di tengah banyaknya saingan, di tengah ketatnya saingan pada saat ini. Contohnya, pedagang kopi tadi tidak cuma jual kopi hitam biasa. Dia membuat berbagai macam varian unik, baik dari semisalnya dari varian kopi gula aren jahe, kemudian ada kopi susu kurma, atau kopi pandan. Nah, itu adalah salah satu bentuk varian. Kemudian dia juga membuat cupnya yang lebih estetik, packingnya yang lebih estetik, biar pelanggan senang. Biar pelanggan kan biasanya ada yang suka foto-foto ya. Nah, bisa tuh pelanggan yang senang itu bisa langsung foto, upload di medsos. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kadang dia membuat menu musiman juga, misalnya kayak pertama ini dia membuat kopi rempah Ramadan, atau misalnya kopi es spesial musim panas. Nah, kreativitas inilah yang membuat usahanya beda dan justru menarik. Bukan hanya dari packingnya saja, tetapi kualitasnya juga bisa menarik. Justru dari tema atau yang telah dibuat tadi, yaitu kayak kopi rempah Ramadan, dan itu sangat menarik pelanggan gitu kan. Jadi bukan hanya bisa menarik saja, tetapi mempunyai nilainya tersendiri, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak kalah penting, yaitu kita sebagai wirausahawan itu berani mengambil sebuah risiko. Yang namanya dalam sebuah usaha ya, kita tuh enggak semua hal yang bisa diprediksi. Kadang kita harus coba hal baru, tapi kalau terlalu takut, usaha tuh jadi enggak berkembang. Contohnya tadi, kita ambil contoh lagi dari seorang pedagang kopi. Seorang pedagang kopi ini akhirnya nekat coba masuk aplikasi Gojek online, seperti itu. Awalnya ini dia merasa ragu, tetapi dengan keraguan, takut nggak laku, takut rugi karena harus tambah modal untuk kemasan lebih khusus dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah ia mencoba, pesanan online-nya ini mulai rame dan malah jadi sumber pendapatan tambahan. Nah, contoh lain, misalnya dia membeli mesin, seorang usaha ini membeli mesin. Nah, mesin kopi yang lebih bagus misalnya. Padahal ini mahal harganya, sudah pasti mahal kan? Tapi setelah dipakai, hasil kopinya lebih enak dan pelanggan makin banyak. Jadi risikonya juga worth it. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu salah satu contoh bahwa di dalam sebuah usaha ini kita jangan pernah takut mengambil yang namanya sebuah risiko. Kita harus berani mengambil sebuah risiko, apapun tantangan kedepannya, apapun risiko kedepannya harus tetap kita hadapi, seperti itu. Nah, jadi dari keempat sikap itu, disiplin, pantang menyerah, kreatif dan inovatif, dan berani mengambil sebuah risiko tadi, semuanya saling mendukung dalam keberhasilannya usaha kita, walaupun cuma sekedar kopi kecil. Kalau pemiliknya juga punya sikap ini, peluang suksesnya juga jauh lebih besar, seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa memberikan gambaran jelas mengenai konsep usaha, wirausahawan, dan
kewirausahaan? Terima kasih atas pertanyaannya sangat menarik dan menantang ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.